Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang awal mula berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Bani Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi yang berlangsung selama sekitar 90 tahun. Pemerintahan ini dipimpin oleh seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimana ia merupakan keturunan dari kaum Quraisy, yakni masih berasal dari silsilah Nabi Muhammad SAW, yakni dari jalur Abdul Manaf. Berdirinya Bani Umayyah ini tidak lepas dari masa-masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Puncak kejayaan Khulafaur Rasyidin ini ada pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, namun mengalami kemunduran pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Terutama kemunduran tersebut terasa ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib dalam serangan balas dendam atas konflik kebijakan Utsman bin Affan di periode kedua. Setelah itu, kepemimpinan itu tidak langsung jatuh kepada tangan Muawiyah bin Abi Sufyan, namun diambil alih oleh putranya, yakni Hasan bin Ali Abi Thalib. Namun pada tahun 661 Masehi, beliau mundur dari jabatan. Kemunduran Hasan ini menyebabkan kekhalifahan Islam dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah itu Bani Umayyah berdiri, di mana ibu kota kerajaan Madinah dipindah ke Damaskus, yakni yang terletak di kota Syam, Suriah. Dinasti Bani Umayyah berhasil didirikan bukan hanya karena kemenangan diplomasi Muawiyah bin Abi Sufyan, namun juga dikarenakan adanya dukungan dari orang-orang di Suriah. Pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadi perubahan sistem pemerintahan yang awalnya dari pemilihan musyawarah berubah menjadi sistem monarki atau kerajaan, yakni pemimpin selanjutnya dipimpin oleh keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah sendiri memiliki banyak pengalaman di bidang politik. Ia pernah memimpin pasukan dalam penaklukan Suriah, Palestina, Romawi, dan juga Mesir. Pada awal Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat, wilayah pemerintahannya diperluas sampai ke India. Total ada 13 orang yang pernah menjadi khalifah pada masa dinasti Umayyah di Damaskus. Pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, pasukan pengepung Konstantinopel berhasil ditarik. Pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan diatur dengan mengangkat pejabat khusus yang disebut sebagai Sahibul Kharaj. Lalu pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, daerah kekuasaan Bani Umayyah semakin diperluas. Al-Walid bin Abdul Malik berusaha memperluas wilayahnya hingga ke Afrika Utara, yakni ke Al-Aqsa dan ke Andalusia, Spanyol. Perebutan Andalusia ini dipimpin oleh Panglima Perang Musa bin Nusair dengan mengirim Tariq bin Ziyad. Lalu Selat Afrika dan Spanyol, yaitu Selat Gibraltar, berhasil direbut oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dan masa keruntuhan dinasti Umayyah. Yang pertama, masa kejayaan dinasti Umayyah. Masa kejayaan dinasti Umayyah terjadi pada dua periode pemerintahan, yakni pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik dan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Di
Dan yang pertama adalah masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, yakni pada tahun 89 sampai 96 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. Dan Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. Dan keduanya membentuk sarana pelayanan seperti masjid dan efektivitas pemerintahan serta pajak dilakukan untuk masyarakat. Yang pertama, masa kepemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik merupakan masa kemakmuran dan kemakian gemilang, yakni rakyatnya menikmati ketenangan, stabilitas keamanan, dan ekonomi pembangunan. Sedangkan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah mutiara di kening dinasti Umayyah. Jejak masa kejayaan dinasti Umayyah. Yang pertama, pembangunan jalan raya. Perbaikan dan pembangunan jalan raya terjadi pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Sang Khalifah sangat memperhatikan rute menuju negerinya untuk memudahkan perjalanan menuju Baitul Haram. Dia mengirim surat kepada Gubernur Madinah, Umar bin Abdul Aziz, agar mempermudah pelayanan, menggali sumur, dan membuat keran yang airnya bisa diberikan pada pekerja jamaah serta masyarakat umum. Yang kedua, pembangunan rumah sakit. Fasilitas ini dibangun pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik, dan sarana ini digunakan untuk merawat dan memvisualisasi pasien kusta atau lepra. Saat itu kusta adalah penyakit akademik yang perlu penanganan serius. Pembangunan rumah sakit berlanjut di era kehilafahan Harun al-Rashid. Yang ketiga, tidak ada pemungutan upeti. Kebijakan dihilangkannya pemungutan upeti atau jizyah diterapkan di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Awalnya, aturan ini diterapkan para pemimpin kepada mereka yang baru menganut Islam dengan alasan menguji kesetiaan. Umar dikisahkan mengirim surat pada wali kota Khurasan Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami untuk meluruskan kebijakan pemungutan upeti. Sejak saat itu, seluruh rakyat tak perlu lagi membayar jizyah. Meski tak lagi menyetorkan upeti, Umar tetap mewajibkan para pemimpin memperhatikan rakyatnya. Yang terakhir, kebijakan penakluk negara lain. Umar bin Abdul Aziz mempertimbangkan pembatasan atau penghentian sementara penaklukan wilayah sekitar. Kebijakan diambil untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul di tiap daerah. Keputusan ini juga untuk mengenalkan Islam lebih baik, rinci, dan memberikan contoh pada rakyat. Dan kebijakan ini terbukti efektif, efisien, dan berdampak baik pada kehidupan rakyat. Masyarakat juga lebih tertarik masuk Islam karena pimpinan yang baik tanpa paksaan. Baik, selanjutnya pada masa kemunduran dinasti Umayyah. Masa kemunduran dinasti Umayyah ini terjadi pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Dan salah satu faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawa kepada kehancuran diantaranya yaitu yang pertama, sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua, latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau pengikut Ali dan mewarisi terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi,
seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintahan. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Quraisy dan Arabia Selatan atau Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, yakni makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat, lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Yang kelima, penyebab langsung tergulingnya dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuasaan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muttalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hisham dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah awal dinasti Abbasiyah. Daulah Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifaan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama pemerintah, yaitu selama 5 abad, Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atau khalifah Bani Umayyah pada tahun 750. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sebagai masalah yang mewarnai pemerintahan Bani Umayyah. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah Sunni, kelompok Muslim Syiah telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah, pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tetapi hak setiap Muslim. Masalah itu terus memburuk hingga pada pertengahan abad ke-8 banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang Muslim non-Arab. Pembentukan kekhalifahan Bani Abbasiyah melalui proses yang cukup panjang. Setidaknya ada 4 strategi yang diterapkan. Pertama, melalui kekuatan bahwa tanah oleh Muhammad Ibnu Abdullah bin Abbas. Kedua, melalui upaya propaganda secara terus-menerus. Propaganda ini berisi rahasia tentang hak kekhalifahan yang seharusnya berada di tangan Bani Hashim, melainkan bukan Bani Umayyah. Yang ketiga, pemanfaatan kaum Muslim non-Arab yang sebelumnya dianggap sebagai warga kelas 2. Yang keempat, propaganda tentang keterangan yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Para sejarawan membagi kekuasaan daulah ini menjadi 3 periode. Periode pertama berlangsung dari tahun 132 sampai 232 Hijriah, 750 sampai 847 Masehi, yaitu mulai dari kekuasaan Abdul Abbas As-Saffah sampai Abu Al-Fat Ja'far Al-Mutawakkil.
Periode kedua berlangsung dari tahun 232 sampai 590 Hijriah, 847 sampai 1984 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Sementara itu periode ketiga berlangsung dari tahun 590 sampai 656 Hijriah pada masa pemerintahan Abdul Abbas As-Saffah hingga Abu Al-Fath Ja'far Al-Mutawakkil. Daulah Abbasiyah dipimpin oleh khalifah yang kuat. Mereka adalah pemimpin angkatan tentara dan telah mempengaruhi peperangan. Pada periode pertama, Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya. Kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Para khalifah merupakan tokoh kuat yang menjadi pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Selain itu, periode ini juga menjadi landasan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah berada di kota Baghdad. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Lalu dalam rangka menjaga stabilitas negara baru, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota Baghdad dekat ibu kota Abbasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang puncak kejayaan dan kemunduran Bani Abbasiyah. Perkembangan peradaban umat Islam pada periode klasik tidak dapat kita lepaskan dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam mengajarkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Berkat dari ajaran tersebut, beberapa pimpinan Islam pada masa klasik memandang ilmu pengetahuan sebagai aspek terpenting bagi kemajuan suatu peradaban. Dari pemahaman seperti itu, tidak mengherankan banyak wilayah Islam pada masa klasik muncul sebagai pusat peradaban dunia pada masanya. Salah satu pusat peradaban dunia yang terkenal pada masa klasik adalah peradaban Islam di Baghdad pada masa kejayaan Abbasiyah. Dimulai dari masa pemerintahan Harun al-Rasyid hingga anaknya Al-Ma'mun, ibu kota kehalifaan Abbasiyah tersebut menjelma menjadi pusat pemerintahan yang menawarkan kemajuan peradaban bagi masyarakat dunia. Banyak ilmuwan muslim luar biasa yang muncul pada masa itu. Kehadiran Baghdad layaknya oase untuk kegersangan keilmuan pada masa klasik, sehingga tidak diherankan orang-orang dari penjuru dunia berbondong-bondong menuju Baghdad untuk mencari ilmu di sana. Kemajuan keilmuan juga dibarengi dengan kemajuan di sektor perdagangan. Awal penghancuran Baghdad dan khilafah Islam, tentara Mongol mulai menguasai negeri Asia Tengah, Khurasan dan Persia. Mereka berhasil menaklukkan negeri Khawarij dan menguasai Asia Kecil. Kemudian Hulagu Khan mengirimkan ultimatum kepada khalifah agar menyerah dan mendesak supaya tembok kota sebelah timur diruntuhkan. Akan tetapi khalifah tetap enggan memberikan jawaban hingga di awal tahun 1258 Masehi, Hulagu Khan menghancurkan tembok ibu kota. Hulagu Khan beserta pasukannya menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Pembunuhan berlangsung selama 40 hari dengan jumlah korban sekitar 2 juta orang dan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim menandai babak akhir dari dinasti Abbasiyah. Itulah sejarah penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah yang ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.